Dua orang yang bukan Kristen sedang berdialog mengenai Yesus Kristus. Yang satu belas gak tahu apa-apa. Yang satu merasa paling tahu. Mereka memperbincangkan tentang arti Kristus. Mereka mengartikan bahwa Kristus itu artinya adalah Nabi. Jumpa lagi bersama saya dalam Kristen Menjawab. Apa sih yang diperbincangkan oleh kedua orang ini dan apa arah pembicaraannya? Membuat penasaran, bukan? Mari kita saksikan terlebih dahulu tayangan video berikut ini. Gelar yang ternyata salah kaprah juga kepada saudaraku tersayang Kristen dan Katolik ini apa? Kristus. Yang selama Erik tahu gelar Kristus itu kan gelar, iya. Namanya Yesus. Gelarnya Kristus. Artinya apa Kristus? Kristus artinya Maha Kudus. Salah. Nggak ada yang kasih tahu. Nggak, emang kamu nggak bakalan disalahkan orang. Sih. Karena memang tidak pernah diajarkan dan kalau bisa jangan sampai diajarkan. Tahu. Parah nggak tuh? Kenapa itu? Karena Kristus artinya Nabi. Kristos itu dari Hamasiah bahasa Ibrani, artinya the anointed one, seseorang yang diurapi. Untuk jadi apa? Yang diurapi itu cuma dua kalau manusia, tiga. Raja, imam, kohen itu kalau bahasa Ibraninya kohen hagadol, kohen, nabi, imam, raja. Benarkah bahwa Kristus itu adalah artinya nabi? Benarkah bahwa arti Kristus itu selalu disembunyikan dan tidak pernah diajarkan kepada jemaat oleh orang-orang Kristen atau secara khusus oleh pendeta-pendeta rohaniawan? Tidak pernah mengajarkan arti Kristus. Seperti kata Ustadz yang satu ini. Sembarang dan merasa paling tahu. Yang satu memang tidak tahu apa-apa. Saya mau beritahu kepada Anda, ketika kami mengkhotbahkan atau mengajarkan kepada jemaat tentang siapakah Yesus Kristus, kami itu sudah biasa memberitahu jemaat bahwa arti Kristus itu adalah yang diurapi atau yang dipilih. Kami sering ngomong itu ke jemaat. Kalau dalam perjanjian lama, dalam bahasa Ibrani, itu diartikan dengan Masiah atau Mesias. Itu terus kita ajarkan. Dari mana Anda mengatakan kami tidak pernah mengajarkan? Anda kan bukan pendeta. Jadi Anda nggak mengetahui fakta yang sebenarnya. Saya harus beritahu kepada Anda bahwa Kristus itu adalah gelar yang diberikan kepada Yesus di dalam perjanjian lama. Itu gelar yang diberikan ya kepada Yesus sebagai perjanjian lama, di dalam perjanjian lama, yang menandakan bahwa Yesus itu diutus oleh Bapa sebagai Raja dan sebagai Juru Selamat. Itu. Maka kemudian orang-orang Israel kemudian karena mereka sudah lama menanti yang datangnya Mesias yang diurapi, yang ditentukan oleh Allah itu, maka kemudian mereka memberi nama gelar Kristus. Yesus Kristus itu berarti adalah Yesus Sang Mesias atau yang diurapi. Memang ada benarnya, sedikit. Kalau benar saya katakan benar. Kalau saya itu selalu objektif. Memang benar, sedikit loh. Ingat, cuma sedikit, jangan ditambah-tambahin. Ingat Pak Ustadz, hanya sedikit, ingat, hanya sedikit.
ketika Anda mengatakan bahwa yang diurapi itu betul. Nabi diurapi, untuk menjadi raja diurapi, betul. Dan biasanya mereka itu diurapi dengan minyak yang ada di dalam tanduk. Lalu kemudian minyak itu ditumpahkan ke kepala orang yang diurapi. Sehingga kalau seseorang diurapi, berarti dia sedang mendapat mandat dari Allah. Jadi kalau mau jadi raja, diurapi kepalanya. Mau jadi nabi, diurapi kepalanya. Lalu saya bertanya kepada Anda, pernahkah Yesus diurapi kepalanya? Di mana Yesus dicatat pernah diurapi kepalanya? Tidak ada. Coba cari sampai bongkok. Tidak ada. Yang ada, Yesus itu diurapi kakinya. Itu dalam Yohanes 12 ayat 3 dikatakan. Saya baca ya. Saya baca, ingat saya baca. Dengar. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya. Lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Kakinya yang diurapi. Itu untuk apa? Diurapi kakinya. Kalau dilanjutkan lagi dalam ayat yang ke-7, Yohanes 10 ayat 7, nanti baca lagi ya. Maka kata Yesus kepadanya, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Jadi Maria yang mengurapi itu adalah karena dia tahu Yesus itu akan pergi, akan mati, akan bangkit. Itu. Jadi tidak ada indikasi bahwa Yesus itu nabi. Sekali lagi saya katakan tidak ada indikasi bahwa Yesus itu nabi. Karena dia tidak diurapi kepalanya. Oke, kita sekarang masuk kepada pengertian nabi. Nabi, nah, saya pakai istilah ada. Nabi itu berasal dari kata naba. Naba. Kan begitu. Naba. Itu artinya apa? Berita, wahyu. Jadi nabi itu, naba itu adalah orang yang mendapatkan wahyu atau berita dari Allah. Itulah sebabnya tugas seorang nabi itu adalah menyampaikan. Menyampaikan apa? Wahyu Allah. Kan begitu. Allah memberi wahyu kepada nabi, naba. Setelah diurapi, lalu kemudian Allah memberikan wahyu. Yesus kan tidak diurapi kepalanya. Dan dia tidak mendapat wahyu dari Allah. Karena dialah wahyu itu. Dialah firman itu. Salam. Tuhan Yesus memberkati.